Apakah boleh bersentuhan fisik saat ta'aruf? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Desi. Dalam video kali ini kita akan menjawab dan membahas tentang Q&A part ketiga. Yang belum menonton part 1 dan 2 silahkan tonton dulu. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh para single ataupun para ikhwan atau akhwat yang sudah siap menikah tapi masih galau. Nah, kita akan lanjutkan pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan. Bisa jadi pertanyaan ini atau masalah-masalah kali ini itu sesuai dengan kondisi kalian, maka kalian harus simak baik-baik dan juga perhatikan. Siapa tahu nanti menemukan masalah ini di kemudian hari. Langsung saja ya, pertanyaan yang pertama itu dari Rea, 19 tahun. Bagaimana kalau calon ta'arufnya menanyakan soal masih perawan, maaf atau tidak? Apakah kita harus menjawabnya dengan jujur? Nah, ini ya, di part kedua itu saya sudah menjelaskan dan membahas mengenai apakah harus memberitahukan masa lalu kepada calon ta'aruf atau calon pasangan kita kelak. Nah, itu ada di part kedua, silahkan nanti ditonton lagi. Nah, hal ini lebih spesifik, apakah seorang akhwat harus menjawab pertanyaan masih perawan atau tidak, gitu ya. Jawabannya adalah tidak perlu dijawab. Untuk apa gitu ya? Untuk apa mengetahui itu? Sebenarnya kalau misalnya dijawab masih perawan, nah kemudian hubungannya apa? Atau misalnya dijawab sudah tidak perawan, langsung berakhir begitu saja gitu? Langsung meninggalkan forum atau langsung dibatalkan? Nah, itu sebenarnya pertanyaan yang mungkin sensitif dan memang tidak harus dijawab. Meskipun boleh ditanyakan, tapi itu tidak afdal gitu ya, tidak perlu dijawab karena itu juga berkaitan dengan aib seseorang, aib seorang wanita. Bisa jadi juga mungkin ada yang menjawab sudah tidak perawan, tapi karena suatu hal mungkin kecelakaan atau mengalami kekerasan seksual ataupun hal-hal yang memang dia tidak inginkan, itu kan bisa jadi. Jadi jangan menanyakan hal-hal yang memang bisa menimbulkan masalah ataupun yang membuka aib seseorang. Nah, untuk ikhwan jangan menanyakan seperti itu. Untuk akhwat, jika ada pertanyaan seperti itu kalian tidak wajib menjawab, so nggak usah dijawab gitu. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Mbak Ulfa Fadilah. Pertanyaannya, kalau saya mengikuti ta'aruf udah memberikan CV dan sudah juga bertemu langsung dengan sang ikhwan. Karena ikhwannya punya nomor HP saya, jadi ikhwannya sering chat. Nah, ikhwan bahkan menelpon saya, bahkan beberapa kali ke rumah saya. Ngapain? Nganterin sate. Kami pun sudah berkomitmen untuk memantapkan diri hanya 2-3 bulan untuk menikah. Apakah hubungan kami ini masih dibilang ta'aruf? Mohon bimbingannya. Nah, hati-hati ya ini. Maka dari itu, ta'aruf itu ada jangka waktunya. Baiknya maksimal 3 bulan antara ta'aruf sampai menikah. Jangan terlalu lama, nanti timbul hal-hal yang tidak diinginkan seperti kasus ini gitu ya. Setan itu paling pinter kalau misalnya mau menggoda dua orang yang ingin berniat baik ataupun ingin menikah kayak gitu. Digoda agar mendekati zina. Chat-chatan mesra, ketemuan berduaan. Nah, itu sebelum kita sah, sekali lagi sebelum akad terucap, itu jangan sampai kita lakukan. Chat boleh, tapi sewajarnya saja. Ketemuan boleh, tapi ya sewajarnya dan ditemani mahramnya. Karena meskipun kalian sudah berkomitmen, bahkan mungkin seminggu lagi menikah, tapi kalian sudah ketemu berdua, itu sangat-sangat tidak dianjurkan ya. Ada loh kisah, dulu saya pernah membaca ya, cerita di status Facebook kayak gitu, ada seorang ikhwan dan akhwat sudah berkomitmen menikah, bahkan hamil beberapa hari gitu ya, kurang berapa hari, dan pada waktu itu kalau nggak salah ingat
mereka berdua janjian untuk fitting baju ataupun souvenir. Jadi hal-hal yang mereka butuhkan untuk pernikahan mereka yang sebentar lagi, tinggal sebentar lagi, beberapa hari lagi. Tapi salahnya di sini adalah mereka tidak mengajak mahram. Jadi mereka hanya berduaan, naik mobil berduaan. Padahal maaf ya, ini akhwatnya juga bercadar. Mereka berdua merasa aku pasti bisa mengendalikan diri, kita berdua pasti bisa menjaga diri. Namun apa? Ceritanya mereka berdua fitting ataupun mencari hal-hal yang dibutuhkan. Nah, suatu ketika akhwatnya pengen ke kamar mandi, ke toilet gitu ya. Kemudian dipersilahkan. Tak lama kemudian di toilet terdengar suara teriakan si akhwat yang membuat ikhwannya itu kaget dan juga langsung lari ke toilet. Kenapa dibilang? Ternyata apa? Ada kecoa. Si akhwat takut kecoa. Padahal posisinya akhwat itu belum menutup aurat yang seharusnya ditutupin. Apa yang terjadi? Setan bermain di sana. Terjadilah peristiwa ataupun aktivitas yang di luar syariat. Sehingga apa? Singkat cerita, sebelum sah gitu ya, ternyata mereka berdua kecelakaan pas pulangnya. Nah, pas pulangnya kecelakaan. Jadi mereka tidak jadi menikah, tapi mereka sudah melakukan hubungan suami istri, padahal belum sah. Jadi apa kesimpulannya? Sekuat apapun imannya, sesolehah apapun, kalau memang dia digoda setan dan tidak tahan godaannya, dia akan tergoda. Apalagi mungkin kita yang mungkin imannya sangat masih lemah sekali, ataupun masih dalam tahap belajar, jangan sampai mencoba untuk melakukan hal-hal yang di luar syariat. Itu pelajaran yang mungkin bisa kita ambil hikmahnya agar kita tidak mengulanginya ataupun tidak terjadi di kita. Nah, kita harus ambil pelajaran baiknya, begitu ya. Jadi jangan sampai melakukan hal-hal yang di luar syariat yang membuat kita nanti mendekati zina, mendekati hal-hal yang berdosa. Kemudian selanjutnya pertanyaan yang datang dari Enggi, usia 21 tahun. Bagaimana menjaga hati di saat proses ta'aruf? Karena biasanya wanita kan pakai perasaan. Nah, ini jangan melibatkan perasaan sebelum kalian benar-benar sah. Sah di sini maksudnya akad terucap, kemudian kalian sudah boleh jatuh cinta, saling menyayangi boleh. Tapi kalau akad belum terucap, jangan kalian mencoba untuk menjatuhkan cinta kalian, menjatuhkan hati kalian ke calon pasangan kita. Kagum suka boleh, tapi jangan libatkan hati kalian untuk itu. Kalau misalnya nanti ta'arufnya gagal ataupun berhenti di tengah jalan, kalian akan susah move on-nya. Apalagi yang akhwat, itu sakitnya itu sangat lama sekali semuanya. Mungkin bagi yang ikhwan gampang ya, tapi kalau yang akhwat hati-hati. Dan bagi yang ikhwan laki-laki, jangan sampai membuat akhwat jatuh hati terlebih dahulu sebelum kalian mengucap akad nikah, begitu ya. Nah, ini ada kasus nih dari Mbak Nabila, usia 9 tahun. Saya mau tanya Kak, saat ini saya dekat dengan laki-laki yang seusia saya. Dan laki-laki ini cuma laki-laki biasa. Emang yang luar biasa kayak apa? Bercanda ya. Tapi dia sabar banget. Nah, di sisi lain ada laki-laki yang ingin ta'aruf dengan saya. Dia hafiz Quran, namun sikapnya jauh lebih baik yang laki-laki biasa tadi dibanding si hafiz ini. Karena yang hafiz ini ambekan dan suka marah berlebihan. Mohon sarannya Kak. Nah, gimana nih, ada dua laki-laki yang mendekati Mbak Nabila. Seharusnya pilih yang mana gitu mungkin ya. Satunya biasa tapi sabar banget, yang mungkin membuat kita enak gitu ya, enak untuk berhubungan, berkomunikasi dengannya. Ada juga laki-laki yang hafiz Quran tapi ternyata ambekan, marahnya berlebihan. Kalau memang itu kita tidak sedap meskipun hafiz Quran, ya sudah, nggak usah diterima. Atau kalau misalnya kita mau menerima laki-laki yang biasa, sabar banget, nah itu
bisa jadi kita terima karena kita sudah sreg di hatinya. Masalah hafiz atau belum itu kan bisa dikejar. Jadi setelah nikah bisa hafalan bersama, bisa meningkatkan hafalan bareng, justru malah semakin romantis gitu ya, sambil simak-simakan hafalan, simak-simakan setoran. Jadi kalau misalnya ada laki-laki yang memang hafiz Quran tapi kita tidak sreg, ya nggak apa-apa, ditolak kayak gitu. Karena namanya hati itu ada kecondongan, kecenderungan, maka kita harus senantiasa berdoa, istikharah, dimantapkan hati-hati kita, dimantapkan agar apa yang menjadi pilihan kita itu juga merupakan takdir yang terbaik darinya gitu ya. Jadi jangan sampai bingung, intinya tanya hati kalian, tanya Rob kalian. Terakhir ya, ini untuk part ketiga dari Mbak Zainia, usia 22 tahun. Apakah boleh bersentuhan fisik saat ta'aruf? Wow, ini kayak apa aja ya? Emang harus ya bersentuhan fisik? Nanti kalau misalnya dia berubah wujudnya gimana kalau kita sentuh? Enggak ya, bercanda. Jadi kalau misalnya lagi ta'aruf ya jangan bersentuhan fisik. Khitbah pun juga jangan bersentuhan fisik. Intinya kalau kalian mau bersentuhan fisik ya harus jadi suami istri dulu. Jangan sebelum sah, sebelum akad kalian sudah bersentuhan, kecuali mungkin ketidaksengajaan gitu ya. Nah, jadi tidak boleh kan bukan mahramnya, jadi tidak boleh bersentuhan fisik. Itu saja mungkin video kali ini, semoga bermanfaat. Share ke teman-teman kalian, siapa tahu teman-teman kalian juga mempunyai masalah yang sama sehingga bisa mencerahkan, dan juga kalian dapat pahala kebaikan karena men-share solusi yang mungkin menjadi solusi dari masalah-masalah orang lain kayak gitu ya. Jadi jangan bosan-bosannya untuk menyampaikan ilmu meskipun hanya satu ayat, karena ada hadis sampaikanlah meskipun satu ayat gitu. Jadi jangan lupa kalian komen kalau misalnya ada pertanyaan ataupun mau curhat, boleh komen di bawah ini atau di Instagram saya Desijan. Nanti insya Allah saya akan mencoba untuk menjawabnya entah lewat video ataupun balas di Instagram, di story gitu ya. Yang mau ikut kelas pranikah gratis juga boleh, ikut kelas pranikah berbayar juga boleh. Ilmu bisa didapat dari mana saja, jadi jangan menutup diri untuk terus menuntut ilmu gitu ya. Sekian, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih yang sudah subscribe. Jangan lupa like dan juga share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tubuh apa? Buang puyuh tu atas tu. Tubuh apa tu? Buang apa? Buang puyuh.